Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semua? Pada sehat semua kan? Alhamdulillah. Bertemu lagi dengan Ibu Nuraisyah. Hari ini kita akan belajar pendidikan agama dan budi pekerti dengan materi Quran Surat An-Nas. Adapun kompetensi dasar dan indikator pada materi hari ini adalah sebagai berikut. Sedangkan tujuan pada materi ini adalah melalui strategi guide teaching, peserta didik dapat membiasakan diri membaca Al-Quran dengan tartil dan disiplin. Melalui diskusi dan tanya jawab, peserta didik dapat menunjukkan sikap berlindung diri kepada Allah setiap saat dengan disiplin. Melalui diskusi, tanya jawab, dan penugasan, peserta didik dapat menjelaskan pesan-pesan pokok Quran Surat An-Nas dengan rasa ingin tahu. Melalui diskusi, tanya jawab, dan penugasan, peserta didik dapat menganalisis pesan-pesan pokok Quran Surat An-Nas dengan rasa ingin tahu. Melalui strategi guided teaching, peserta didik dapat melafalkan Quran Surat An-Nas sesuai tajwid. Nah, sebelum kita belajar Surat An-Nas, kita tepuk tangan Islami dulu yuk. Lagunya gampang banget. Kita menyanyi sambil tepuk tangan ya. Ikutin guru ya. Yuk 1, 2, 3. Tepuk An-Nas. Nama surat An-Nas. Artinya manusia. Jumlahnya 6 ayat. Diturunkan di Mekah. Yeay, gampang banget kan lagunya. Semoga dengan lagu ini kalian tambah semangat ya untuk belajar. Nah, anak-anak, sebelum membaca Al-Quran itu, kita harus dalam keadaan suci dan menutup aurat. Membaca Al-Quran Surat An-Nas dimulai dari ta'awud terlebih dahulu ya. Dalam membaca Quran Surat An-Nas, haruslah memperhatikan makhrajul huruf agar menghasilkan bacaan yang benar. Kemudian, dalam mengamalkan Quran Surat An-Nas, kita harus terlebih dahulu memahami isi kandungannya. Nah, setahun terakhir ini kita dilanda pandemi yang berkepanjangan, yaitu merebaknya virus COVID-19 atau yang lebih dikenal dengan virus corona, di mana banyak korban berjatuhan, baik yang sakit maupun yang meninggal. Oleh karena itu, kita harus banyak berdoa meminta perlindungan kepada Allah, salah satunya yaitu dengan membaca Quran Surat An-Nas. Nah, inilah surat Quran An-Nas. Kita baca bersama-sama ya, ikutin ibu ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi waswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Nah, gimana? Sudah bisa belum membaca surat An-Nas? Tentunya bisa ya, karena surat An-Nas itu gampang. Nah, setelah kalian bisa membaca surat An-Nas, kita baca artinya ya. Berikut adalah arti dari surat An-Nas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas. Katakanlah, aku berlindung kepada Tuhannya manusia. Malikin nas, raja manusia. Ilahin nas, sembahan manusia. Min syarril waswasil khannas, dari kejahatan bisikan setan yang bersembunyi. Alladzi waswisu fi sudurin nas, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada manusia.
minal jinnati wan nas, dari golongan jin dan manusia. Anak-anak, surat An-Nas itu adalah surat penutup di dalam Al-Quran yang berada di urutan ke-114. Nama An-Nas itu sendiri diambil dari kata An-Nas yang berulang kali disebut dalam surat ini yang berarti manusia. Surat An-Nas itu termasuk surat pendek di dalam Al-Quran. Surat ini terdiri dari 6 ayat. An-Nas itu artinya manusia. Surat An-Nas termasuk surat Makkiyah, yaitu surat yang diturunkan di kota Mekkah atau surat yang diturunkan sebelum Nabi hijrah ke Madinah. Surat An-Nas itu sendiri mengandung perintah agar kita selalu meminta perlindungan Allah dari segala kejahatan, baik yang terlihat maupun yang tidak terlihat, baik kejahatan yang berasal dari manusia maupun dari bangsa jin, seperti sihir. Allah adalah satu-satunya pelindung manusia. Allah yang mengatur semua kejadian yang menimpa manusia. Kita dilarang untuk menyembah selain kepada Allah. Adapun isi kandungan surat An-Nas itu yang pertama adalah selalu ingat kepada Allah di setiap saat dan dimanapun kita berada. Kemudian yang kedua, selalu ingat bahwa hanya Allah saja yang merupakan penguasa manusia. Yang ketiga, selalu ingat bahwa hanya Allah saja yang merupakan Tuhannya manusia. Jadi manusia itu Tuhannya hanya Allah ya, bukan yang lain. Kemudian yang keempat, selalu berusaha menghindari bisikan-bisikan yang mengajak pada kejelekan, karena kejelekan itu datangnya dari setan. Kemudian yang kelima, perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada manusia agar memohon ampunan dan perlindungan kepada Allah dari segala kejahatan. Kemudian yang keenam, perlindungan Allah agar terhindar dari kejahatan yang diperbuat oleh manusia maupun jin. Lalu kapan sih kita memohon perlindungan kepada Allah? Ayo, siapa yang bisa jawab? Memohon perlindungan kepada Allah itu setiap saat. Misalkan ketika kita tidur, kita harus memohon perlindungan kepada Allah agar kita tidak diganggu oleh setan, sehingga kita bisa tidur nyenyak dan tidak bermimpi buruk. Kemudian ketika kita sholat, kadang kita diganggu oleh jin sehingga kita merasa ngantuk. Akhirnya sholat kita tidak khusyuk. Kadang ketika kita sendiri, kita merasa ada bisikan untuk melakukan kejahatan, misalkan untuk mencuri atau berbuat yang tidak baik. Nah, oleh karena itu kita harus meminta perlindungan kepada Allah ya. Kemudian ketika kita merasa sedih karena punya masalah atau punya musibah, nah, oleh karena itu agar terhindar dari segala masalah, kita memohon perlindungan diri kepada Allah. Kemudian ketika kita kadang ditinggal sendiri di rumah oleh orang tua kita, kita juga bisa meminta permohonan perlindungan kepada Allah. Kemudian yang terakhir, ketika kita sakit, kita juga bisa meminta permohonan perlindungan kepada Allah, karena segala penyakit itu datangnya dari Allah dan yang menyembuhkan hanyalah Allah. Nah, itu hanya contoh kecil saja ya. Jadi memohon perlindungan kepada Allah itu bisa kapan saja. Nah, bagaimana? Sudah paham kan pelajaran hari ini? Tentunya paham ya. Setelah belajar, Ibu harap kalian bisa selalu memohon perlindungan kepada Allah dengan berdoa selalu seperti ketika sakit dan ketika merasa ketakutan. Nah, anak-anak, itulah materi pada hari ini. Semoga kalian bisa paham ya dengan materi ini, sehingga kalian bisa selalu meminta perlindungan kepada Allah. Assalamualaikum.